Halo kawan sekampus, kembali lagi di USU Inovasi Berkarya Dalam Kerja Nyata. Di episode USU Inovasi hari ini, kami mengunjungi rumah kediaman dari Ibu Rita Hukajulu. Nah, sedikit informasi tentang Ibu Rita ini, di mana beliau merupakan kepala prodi dari etnomusikologi dan juga sebagai etnomusikolog, musisi dan juga sebagai founder dari Suara Sama dan juga Matanyari Indonesia. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang terkait musik dengan beliau, khususnya musik tradisional yaitu musik Batak. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Rita. Halo Ibu Rita. Halo. Selamat pagi Bu. Pagi. Mungkin boleh perkenalkan dirinya dulu Bu? Nama saya Rita Oni Hukajulu. Apalagi? Dikenalin semuanya? Mungkin cukup sih namanya ibu ini Ibu Rita, dan juga tadi kan saya juga menjelaskan bahwa ibu ini merupakan kepala prodi dari etnomusikologi dan juga beberapa kegiatan lainnya. Nah, hari ini kan kita bakalan bincang-bincang nih tentang Suara Sama, tentang Matanyari, dan juga tentang musik tradisional khususnya musik Batak. Mungkin kita awali dengan Ibu perjalanan karirnya dulu nih, dari awal kenapa sih memilih musik sebagai perjalanan karirnya, sebagai karir kedepannya gitu Bu? Oke, mungkin saya mulai dari masa remaja saya senang musik. Boleh. Saya juga penyanyi pop dulu di Medan ya. Kemudian saya melanjut studi S1 saya di program studi yang baru waktu itu namanya etnomusikologi, suatu disiplin ilmu seperti antropologi musik. Jadi belajar musik dalam konteks budaya. Nah, kemudian saya tamat akhir 80-an dan di tahun 90-an saya dikirim oleh USU khususnya bekerja sama dengan The Ford Foundation untuk melanjutkan studi S2 di Seattle, University of Washington. Nah, kalau di sana kan etnomusikologi itu biasanya selain kita belajar teori, juga kami belajar praktek musik. Kalau di waktu di USU, kami belajar praktek musik-musik tradisi Sumatera Utara, Batak, Melayu, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya di Amerika, saya belajar musik-musik tradisi dunia. Ada dari musik Pakistan, India, Afrika, dan sebagainya. Gitu. Nah, sekembalinya dari sana, saya dan almarhum suami saya yang juga kuliah di kampus yang sama, juga dikirim dari USU. Nah, kita kembali tahun 95. Kemudian di sana selain mengajar sebagai dosen di program studi etnomusikologi, kami membentuk satu kelompok musik yang kita sebut Suara Sama. Jadi, Suara Sama tahun 95 kita bentuk sebagai satu kegiatan ekstrakurikuler lah ya. Artinya di samping kita meneliti di kampus, kita membentuk kelompok ini yang memainkan musik-musik baru. Nah, kalau di Suara Sama ini kita punya dua approach ya, pendekatan menggarap musik-musik baru yang berangkat dari musik-musik tradisi yang kami pelajari. Jadi ini sebenarnya disebut dengan pada waktu itu tahun 90-an muncul di Amerika satu genre baru yang disebut dengan world music. Nah, itulah yang mempengaruhi kita ketika kita berkarya. Di samping itu kami juga mempelajari atau memiliki wadah memainkan musik-musik tradisi Sumatera Utara. Jadi ini dua proyek inilah menjadi base dari kegiatan kami dan Sama khususnya. Ya. Oke, berarti perjalanan karir itu dimulai dari remaja ya, memang udah senang musik, udah jadi penyanyi, terus kuliahnya juga dulu etnomusikologi, USU juga ya Bu dulu? USU dulu, S1-nya USU, baru S2-nya yang dikirim ke luar negeri ya. Iya. Nah, berarti Suara Sama ini juga terbentuk setelah Ibu kembali dari luar negeri yang kuliah gitu ya. Iya. Dan perjalanan Suara Sama ini juga awalnya itu cuma komunitas gitu ya Bu? Awalnya grup band berkembang menjadi komunitas. Oh, awalnya cuma grup band nih? Iya. Kayak kelompok kecil gitu ya Bu? Iya, cuma 5-7 orang gitu kita berlatih bersama, kemudian perform di awalnya ya nasional, kemudian kita musik kita diterbitkan pertama kali tahun 98 itu di Radio France Internasional dan Smithsonian Institusi di Amerika begitu. Nah,
kan karena kami juga peneliti, kami juga dosen ya. Nah, ini kami bentuklah yang kami sebut tahun 2008 yang muncul istilah Rumah Musik Suara Sama, di mana di tempat ini kami bukan hanya berlatih, kami juga buat workshop. Kadang-kadang tamu saya datang dari luar negeri, wah kita bikin ceramah musik, kita juga buat pelatihan-pelatihan, begitu. Ya. Berarti rumah suara sama ini, rumah musik suara sama ini memang kegiatannya banyak gitu ya Bu di bidang musik, karena yang aku lihat juga Ibu pernah jadi pembicara di bagian musik, terus pernah juga jadi juri kegiatan perlombaan musik seperti itu ya Bu. Yeah. Nah, kan tadi Ibu bilang suara sama ini udah sampai nasional nih Bu. Internasional, oh iya internasional, sorry maaf ya Bu. Internasional, ya. Kan sampai internasional. Tapi yang Ibu bawakan kan lebih ke musik daerah. Kira-kira gimana cara Ibu biar bisa musik daerah ini tetap jadi modern gitu Bu, bisa sampai nasional gitu? Seperti yang saya katakan tadi, kami punya dua pendekatan, ya. Kalau di Suara Sama kita buat karya baru, ya karya-karya musik mungkin disebut dengan world music atau ya apa namanya ya, semacam musik kontemporer ya, karya-karya baru yang berakar dari tradisi. Karena kebanyakan kan musik di dunia itu pop, ya. Nah, ada satu movement tahun 90-an ketika pemusik-pemusik dari Eropa, Amerika itu tertarik kepada musik di luarnya. Jadi musik itu nggak hanya sebatas bass, gitar, keyboard ya. Mereka juga tertarik. Banyak pemusik-pemusik besar yang belajar ke Turki, belajar ke Pakistan, kemudian muncullah karya-karya baru. Nah, itu buat Suara Sama ya, yang kami rilis di albumnya di Smithsonian, RFI, dan belakangan juga di Drag City Chicago yang semalam juga baru dilansing, dirilis album kita Timeline. Nah, tapi Mata Nyari itu satu semacam tanggung jawab kami juga sebagai etnomusikolog. Sebagai etnomusikolog, kami juga merasa tidak cukup hanya kita studi, dokumentasi, belajar, buat skripsi kalau kita tidak melanjutkan tradisi ini. Ya, jadi di Mata Nyari kami justru memainkan musik-musik tradisi yang kita sebut roots, yang musik-musik akar, yang musik Batak, gondang asapi, ya nggak dicampur-campur keyboard, nggak dicampur alat lain, karena itu kami anggap itu sebagai identitas budaya musik yang harus kita jaga. Nah, dalam proyek Mata Nyari ini juga kami berkesempatan untuk menampilkan ya musik-musik tradisi ini keluar ke festival-festival internasional. Di berbagai tempat di New Zealand kami juga tampil. Tahun 2017 kemarin ada festival Frankfurt Book Fair, di mana Kemdikbud mengirim banyak sekali seniman-seniman untuk keliling Eropa. Ya, salah satunya adalah Mata Nyari ini ketika kami memainkan musik Batak Toba yang roots, yang akar ke beberapa negara. Jadi dua pendekatan ini artinya kami sebagai etnomusikolog yang belajar musik tradisi, mendokumentasikan musik tradisi ini juga merasa bertanggung jawab. Kita juga harus mempromosikan musik-musik tradisi kita agar bukan hanya dikenal oleh masyarakat luas, tapi juga dicintai oleh anak-anak muda. Ya, berarti memang betul seperti itu ya Bu. Jadi antara Mata Nyari sama Suara Sama ini sebenarnya ada kolaborasi seperti itu, saling mengisi untuk memperkenalkan budaya dari Batak sendiri juga ya Bu. Ini kan musik Batak nih memang terkenal, tapi masih kurang diminati banyak orang nih, karena kan banyak musik-musik lain. Mungkin kita kan tahu nih lebih ke musik pop yang banyak musisi-musisi atau penyanyi, lebih memilih musik pop. Mungkin kenapa Ibu lebih memilih musik Bataknya nih? Kenapa memilih musik Bataknya untuk dikembangkan lagi gitu? Ya seperti yang saya katakan tadi, saya kan studi etnomusikologi. Ketika saya belajar etnomusikologi, saya mempelajari bahwa banyak musik-musik tradisi dunia yang indah, ya, punya idiom yang hebat, punya alat musik yang unik, ya. Akhirnya saya melihat musik kamu apa gitu. Jadi kesadaran akan kebudayaan kita sendiri ketika kita tahu
kebudayaan orang lain. Saya belajar gamelan, wah ternyata gamelan itu hebat. Kita juga punya. Jadi bukan hanya Batak saja ya, kami juga belajar ada Gordang Sembilan dari Mandailing, musik gambus Melayu juga. Iya, artinya Sumatera Utara. Jadi rumah musik Suara Sama ini juga mempelajari, berusaha juga mempreservasi musik-musik tradisi Sumatera Utara. Jadi itu semacam tanggung jawab, karena biasanya di rumah musik Suara Sama ini yang terlibat tuh mahasiswa-mahasiswa juga. Kemudian mereka tamat, sampai mereka tamat juga masih menjadi komunitas. Jadi kami merasa bahwa penting nih untuk mendorong ya anak-anak muda bukan hanya tahu musik-musik yang pop, yang industri, yang Korea, yang segala macam ya, mereka juga harus punya ya rasa ketertarikan dan rasa cinta terhadap kebudayaan musik mereka sendiri. Oke, tapi dalam proses perjalanan karir dari Suara Sama dan juga Mata Nyari ini kan seperti yang kita tahu nih Bu, bukan cuma Suara Sama dan juga Mata Nyari yang ada grup musik nasional tradisionalnya yang ada di Medan, ada beberapa yang lain. Mungkin gimana cara Ibu biar tetap Suara Sama ini lebih naik nih daripada yang lain? Mungkin kayak mana gitu cara-caranya? Maksudnya cara promosi? Iya, karya-karyanya juga. Iya. Kalau di Suara Sama kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami sudah dirilis ya oleh label luar sih sebenarnya. Pertama di Prancis, kemudian di Amerika juga ada 2 label yang memproduksi Suara Sama, menjual CD dan vinyl kita, dan juga dalam bentuk digital juga itu sudah banyak, alhamdulillah ya. Tapi itu kebanyakannya masih justru media-media luar. Malah kalau kami sih tantangannya bukan keluarnya, malah ke Indonesianya. Bukan tidak ada ya, pendengar-pendengar kita cukup banyak juga, malah musisi-musisi indie banyak menjadi pendengar Suara Sama gitu. Itu mungkin cerita lucunya atau menariknya ya. Suara Sama itu pertama kali dirilis di Amerika akhir tahun 90-an. Orang Indonesia baru sadar tentang keberadaan Suara Sama justru tahun 2008 gitu ya. Jadi ada seorang wartawan Jakarta Post yang pergi ke Chicago, kemudian dia lihat ada display vinyl musik Suara Sama gitu, ini siapa gitu, itu dari Indonesia katanya. Jadi dia merasa, wah kok saya dari wartawan dari Indonesia nggak tahu gitu. Terus dia langsung nyari-nyari, wah siapa itu, Rita Oni Hutajul dan Irwan Syaharakap yang ternyata dari Medan gitu ya. Jadi menarik. Kemudian baru sejumlah anak-anak muda yang yang memang mencari musik-musik bukan hanya yang major, yang biasa gitu ya. Ternyata banyak yang mulai mencari kita dan menghubungi, kemudian meminta kita untuk perform di beberapa festival di Indonesia. Jadi duluan di luar sih malah. Iya, duluan kalau ke eksternal ya, ke luar negerinya dulu, baru dikenal di Indonesia gitu. Jadi tantangan kami justru mempromosikan di Indonesia nih. Yang susah. Iya, mungkin perlu tantangan lah. Ya. Oke, baik Ibu. Nah, kan seperti yang Ibu kasih tahu tadi nih, beberapa hari yang lalu aku lihat juga di Instagram Ibu, Suara Sama ini baru merilis ulang album Timeline. Mungkin boleh diceritakan nggak sih Bu, album Timeline itu kan sebelumnya udah pernah rilis nih. Kenapa dirilis ulang, atau gimana sih album Timeline ini gitu Bu? Kenapa dirilis ulang? Karena label Drag City Chicago memintanya gitu. Jadi kami kan selalu ya, cara kita mempromosikan, kita kirim. Drag City ini lumayan tertarik ya dengan Suara Sama. Jadi waktu pertama kali kita diterbitkan di Prancis itu kan 1 album tahun 98, tapi dia bukan untuk dijual, hanya untuk radio. Jadi radio ini menerbitkan setiap bulan itu CD. Nah CD ini diputarkan di seluruh cabang radio Prancis. Radio France International atau RFI. Nah, kemudian 1 lagu saja ya itu diterbitkan di Smithsonian Amerika.
menjadi kompilasi musik of Indonesia. Jadi ada seorang guru saya sih sebenarnya, dosen etno dulu dari Amerika, namanya Philip Kempolsky. Jadi Pak Philip ini dapat proyek besar nih dari Smithsonian dan The Ford Foundation untuk merekam seluruh musik Indonesia. Jadi CD yang ke-20 dia bikin judul Indonesian Music, Indonesian Gitar. Nah, satu lagu kita Fajar di Atas Awan diterbitkannya di dalam kompilasi itu. Jadi cuma satu lagu. Nah, ada seorang musisi dari label Track City ini tertarik dengan lagu ini dan menghubungi kami. Dan kami kirimlah satu album. Nah, dia kemudian Drag City ini tempat label dia menghubungi kita untuk menerbitkannya 2008. Tahun 2008 itu album kita yang pertama. Nah, disitulah baru CD atau musik suara sama didengar secara internasional karena label ini cukup bagus ya. Mereka punya link di Eropa, di Kanada, di Amerika sendiri. Tahun 2008 itu. Nah, disitulah baru ya teman-teman di Indonesia, musisi mulai sadar ini akan adanya suara sama gitu. Ya begitulah. Nah, kemudian kita kan produce aja terus ya. Nah, menariknya yang album keempat Timeline ini juga diminta oleh label yang sama, Drag City, dan diterbitkan semalam. Iya, beberapa hari yang lalu. Iya, tanggal 12 Mei. Iya. Ya, berarti memang diterbitkan ulang karena memang ada label yang meminta seperti itu ya Bu, untuk diterbitkan ulang dari album Timeline ini. Iya. Nah, selain di Suara Sama, di Mata Nyari kan Ibu juga sebagai kepala prodi nih di etnomusikologi. Dan aku lihat juga Ibu sangat aktif nih di etnomusikologi kan. Aku juga tengok beberapa kegiatan dari etnomusikologi Ibu selalu hadir, seperti Natal kemarin Ibu datang juga gitu. Mungkin gimana sih kegiatan Ibu di etnomusikologi? Seperti itu Bu. Wah, di etnomusikologi kalau dulunya kan saya hanya mengajar, kemudian saya bergaul dengan anak-anak mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu selalu saya ajak terlibat, apakah ikut nari Batak, perform, macam-macam kegiatan. Tapi sejak 2021 Oktober saya diangkat menjadi Kaprodi. Nah, itu kerjaan jadi makin banyak ya, karena apalagi sekarang seperti kalian tahu bahwa menteri kita membuat satu program yang perubahan yang hebat dalam dunia pendidikan yang disebut dengan Merdeka Belajar. Jadi banyak sekali program-program baru yang kami harus mengadaptasi. Ya, jadi itu cukup membuat saya sibuk ya untuk mendorong mahasiswa untuk bukan hanya belajar saja, tapi juga mencari aktivitas berkarya di luar. Ya, jadi mahasiswa etno itu sama juga dengan saya dulu ya, bukan hanya belajar teori, biasanya juga mereka praktek. Ya, mereka juga punya karya-karya sendiri, mereka bikin musik juga, mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, festival di luar. Nah, berarti memang di kampus juga Ibu masih sangat-sangat sibuk nih Bu, kecuali di Mata Nyari dan juga di Suara Sama ini. Nah, mungkin gimana sih cara Ibu mengatur waktu antara di rumah, di Suara Sama, di Mata Nyari, dan juga di sebagai kepala prodi juga, mungkin lebih ke time manajemennya sih Bu. Kan itu kegiatannya mungkin padat banget ya Bu. Jadi mungkin gimana cara Ibu manajemen waktu agar tetap maksimal di semuanya ini, seperti itu? Iya, itu memang pertanyaan yang bagus ya. Saya juga kewalahan dengan kegiatan-kegiatan saya, tapi ya saya jalanin aja. Jadi prinsip saya sih sebenarnya harus bisa memanfaatkan atau memanage potensi. Ya, artinya di kegiatan Mata Nyari saya juga harus bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih bersifat teknis. Ya, ada yang mungkin saya minta untuk menghandle sosial media, ada yang menghandle mungkin dokumentasi dan mungkin promosi-promosi dan seperti itu, ada yang menghandle khusus produksi. Ini kapan ini kita harus latihan, harus perform dan seperti itu. Jadi kita mendelegasikan pekerjaan. Di kampus juga seperti itu. Yang penting sih mungkin seperti kalian juga ya, harus punya tim yang kuat. Jadi kalau di kampus saya bekerja sama dengan dosen-dosen yang muda. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan
bisa di-share oleh potensi-potensi yang ada begitu. Nah, kan dari tadi kita bahas tentang bincang-bincang tentang musik tradisional di Sumatera Utara. Mungkin gimana sih menurut Ibu saat ini perkembangan dari musik tradisional yang ada di Sumatera Utara ini seperti itu? Bagaimana pandangan Ibu terhadap musik tradisional itu saat ini gitu? Perkembangan musik tradisi di Sumatera Utara sebagai musik yang berfungsi untuk ritual atau upacara itu sangat menurun. Ya, maksud saya apa? Bahwa nature-nya musik-musik tradisi Sumatera Utara itu selalu berhubungan dengan apa yang disebut dengan rite kasas atau ritus peralihan. Jadi musik pada masyarakat tradisi kita berfungsi sebagai menandai perjalanan hidup satu individu ketika lahir, akhir balik, kemudian perkawinan, kematian selalu ditandai dengan musik tradisi. Musik tradisi penting bagi masyarakat, ya, sehingga pemusiknya juga mendapat posisi yang penting karena tanpa musik tradisi manusia tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menandai kehidupannya. Tapi ini seiring zaman sudah berkurang, ya. Banyak peran-peran musik tradisi digantikan oleh alat-alat yang lain, alat musik keyboard. Seperti kalian tahu, jarang sekali pesta perkawinan mungkin betul-betul memakai tradisi. Semuanya ya, kalau sudah dicampur. Nah itu kalau kita bicara masalah tradisi itu. Tapi dalam sisi lain, bentuk-bentuk tradisi yang baru juga sudah mulai diminati, ya. Mungkin salah satunya dengan adanya program studi etnomusikologi yang ada mahasiswanya, jadi mahasiswa mulai ngulik-ngulik ya musik-musik tradisi, mereka perform juga, apalagi ada ya genre baru yang menggabungkan musik-musik tradisi dengan musik modern, itu juga semakin berkembang. Di satu sisi itu saya menganggap itu juga bisa menjadi satu cara bagi pemuda atau musisi baru untuk mau belajar yang tradisinya, yang mulai dari sesuatu yang baru, misalnya kita tahu Vicky Shanipar yang menggarap-garap sesuatu yang berhubungan dengan katakanlah keetnikan, walaupun tidak tradisi benar gitu ya, tapi mungkin itu keren ya, akhirnya anak muda mau belajar yang tradisi, itu yang kita harapkan. Disinilah mungkin peran institusi etnomusikologi sebagai satu katakanlah wadah di mana anak muda yang tertarik untuk belajar musik tradisi. Oke Ibu, berarti memang untuk saat ini sebenarnya musik tradisional atau khususnya tradisional yang ada di Sumatera Utara ini sebenarnya memang penting nih, mulai dari kita lahir, mulai dari kita nikah sampai acara meninggal juga masih menggunakan musik-musik seperti itu seharusnya. Tapi seiring berkembangnya zaman lebih menurun nih sekarang dengan adanya musik-musik yang baru. Namun tetap ada upaya untuk mengembangkan seperti itu ya Bu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu, kan Ibu sebagai founder dari Suara Sama, dari Mata Nyari Indonesia juga, mungkin kan emang Suara Sama dan juga Mata Nyari Indonesia ini sudah terkenal sampai internasional nih. Mungkin apa sih harapan Ibu ke depannya untuk Suara Sama, untuk Mata Nyari juga gitu, atau untuk etnomusikologi juga, untuk etnomusikologi itu juga bisa gitu, harapannya gimana gitu? Ya, kalau Suara Sama dan Mata Nyari saya berharap ini terus berlanjut. Kami berharap bahwa khususnya Rumah Musik Suara Sama ini menjadi center budaya ya, yang ada salah satu di Sumatera Utara, di mana orang bisa mendengarkan karya-karya kami dan juga bisa katakanlah menjadi wadah untuk mengetahui ya bagaimana sih perkembangan, bagaimana sih musik-musik yang ada di Sumatera Utara seperti itu. Dan untuk program studi etnomusikologi ini saya mungkin baru mau jelaskan bahwa kami baru saja mendapat akreditasi unggul, jadi itu sangat membuat kami ya bangga, tetapi juga ada tantangannya bagaimana mempertahankan ini. Jadi semoga juga program studi etno tetap mampu yang menjadi institusi tempat musik-musik tradisi di Sumatera Utara itu di-study, didokumentasi, dan disebarkan ke dunia akademik dan juga dunia seni pertunjukan lainnya.
Ya, mungkin itu harapan Ibu untuk Suara Sama, untuk etnomusikologi. Harapannya pastinya berkembang lebih baik lagi dari perkembangan yang ada saat ini ya, Bu. Nah, Kawas Kampus kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Ibu Rita terkait dengan musik dari Suara Sama, tentang etnomusikologi, dan juga tentang Mata Nyari Indonesia. Nah, mungkin dari Ibu Rita, kan inovasinya itu membuat musik tradisional tapi bisa ke internasional nih. Itu yang Ibu buat, mengkolaborasikan antara musik tradisional ini lebih ke modern, jadi bisa terkenal ke internasional seperti itu. Mungkin dari Bu Rita ada nggak sih closing statement atau motivasi atau untuk menginovasi anak-anak muda lain atau orang lain untuk membuat inovasi lain, bukan cuma di musik saja, mungkin di inovasi-inovasi lain seperti itu, Bu? Kalau di musik saya sih kembali kepada cintailah musik tradisi kalian karena itu identitas kalian. Kalau kita mau berkarya, sebaiknya kita tahu dulu apa yang akan kita lakukan. Artinya kenal dulu tradisi, baru kalian bisa mengembangkan. Karena kalau tidak kenal, kita tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang baru. Untuk teman-teman di rumah yang ingin membuat inovasi-inovasi baru, boleh mengenal dulu nih apa-apa saja yang ada di sekitar kita dan bisa melihat peluang-peluang inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan ke depannya, seperti itu ya, Bu. Yeah. Oke, baik. Sampai di sini percakapan kita pada hari ini. Aku mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita. Terima kasih karena sudah menerima kami datang ke Rumah Musik Suara Sama. Dan juga terima kasih untuk kawan sekampus yang sudah menyaksikan USU Inovasi episode kali ini. Sampai bertemu di USU Inovasi episode selanjutnya. USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.